Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas hatchback irit harga 80 jutaan yang lebih fun to drive dari Yaris Bakpao dan Jazz. Tentu kita sudah sangat familiar dengan Yaris Bakpao dan Jazz IDSI atau VTEC, hatchback andalan anak muda yang sangat populer di zamannya. Yaris terkenal dengan kenyamanannya, sedangkan Jazz terkenal dengan kegesitannya. Tapi ternyata ada hatchback irit yang selama ini kurang dilirik, padahal harga bekasnya setara dan punya rasa berkendara yang lebih menyenangkan. Bahkan rasanya seperti perpaduan antara Yaris dan Jazz, sama-sama irit BBM dan anak muda banget. Ini dia mobilnya. Yang pertama adalah Ford Fiesta tipe Trend tahun 2011. Ford Fiesta mulai dipasarkan di Indonesia pada tahun 2010 sebagai generasi ke-6, terkenal dengan hatchback yang punya desain yang sangat trendy dan fitur yang sangat lengkap di zamannya. Sekarang pun desainnya masih terlihat menawan, namun citranya sebagai mobil rewel cukup berkesan. Yang paling santer terdengar adalah masalah TCM pada transmisi matic-nya. Tapi hal itu tidak terjadi pada tipe Trend ini, karena dia masih menggunakan transmisi matic Triptonic biasa. Jadi matic-nya bebas dari masalah kerusakan TCM, apalagi kalau teman-teman pilih yang bertransmisi manual. Fiesta dibekali dua pilihan mesin. Untuk tipe Trans ini memakai mesin Duratec 1388 cc, 4 silinder DHOAC dengan tenaga 112 horsepower dan torsi maksimum 128 Nm. Transmisinya Triptonic 4 speed berpenggerak roda depan. Fiturnya rem ABS, electric retract side mirror, tilt steering, dual SRS airbag, driver seat height adjuster, MID display yang terintegrasi dengan pengaturan mobil, voice command, audio steering switch dengan Bluetooth teleponi, head unit double din, wiper belakang, dan sensor parkir. Ford Fiesta termasuk hatchback yang desainnya sangat sporty dan fun to drive. Setirnya sangat direct saat melibas tikungan, namun tidak mengurangi kenyamanan suspensinya. Fiturnya banyak dan canggih, interiornya sangat kedap, material interiornya terlihat berkualitas, dan suara audio originalnya tergolong sangat bagus. Kekurangannya yaitu kabin dan bagasinya yang tergolong sempit. Harga spare part-nya sedikit mahal dan tidak banyak yang jual. Tapi bukan berarti langka ya teman-teman, karena zaman sekarang bisa kita beli lewat online. Nah, jika teman-teman berminat dengan mobil ini, pastikan teman-teman memperhatikan dua hal ini. Yang pertama yaitu jangan pernah mengisi cairan coolant radiator menggunakan air biasa. Pastikan selalu memakai coolant setara Preston Dex Cool atau yang disarankan Ford. Yang kedua adalah selalu cek berkala tenaga aki, jangan pernah membiarkan aki mati total, karena ini akan berpengaruh ke elektroniknya. Namun selama kedua hal tersebut dilakukan, maka dia akan baik-baik saja seperti mobil bandel pada umumnya. Ford Fiesta tipe Trend tahun 2011 ini sekarang dijual mulai dari sekitar 83 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2,4 juta rupiah. Mobil yang sangat cocok buat anak muda yang biasanya suka mobil gesit tapi juga ingin punya suspensi yang nyaman. Pas banget sebagai pengganti Yaris atau Jazz. Yang kedua adalah Mazda 2 tipe S transmisi matic tahun 2011. Mazda 2 awalnya diberi nama Mazda 121 yang sudah ada sejak tahun 1996. Mazda 2 generasi kedua ini dirilis di Indonesia pada tahun 2009 dan menjadi line-up terakhir Mazda sebelum menggunakan teknologi Skyactiv. Mazda 2 dirilis dengan bentuk sedan dan hatchback, namun kehadiran Mazda 2 di Indonesia didominasi dengan jenis hatchback. Mobil ini juga menjadi penjualan paling laris Mazda di Indonesia. Desain mobil ini sangat kompak dan terlihat imut dengan tarikan bodi yang simple. Jadi cocok buat anak muda yang senang dengan hatchback berkonsep minimalis. Mazda 2 menggunakan mesin 1498 cc 4 silinder DHOAC dengan teknologi SVT ETC. Tenaganya 103 horsepower dan torsinya 135 Nm. Transmisinya matic 4 speed berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 11-12 km per liter, luar kota sekitar 14-15 km per liter, untuk di tol bisa di angka 16-17 km per liter. Fitur yang ditawarkan untuk tipe S ini adalah rem ABS, electric retract side mirror, driving seat height adjuster, audio steering switch, single SRS airbag, tilt steering, head unit terintegrasi,
AC plus heater dengan pengaturan lengkap, vanity mirror kiri kanan, separator bagasi, lampu bagasi, defogger dan wiper belakang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mobil ini terlihat sangat kompak dan imut. Desainnya juga sangat cocok untuk perempuan. Meskipun imut, mesinnya bertenaga dan handlingnya tergolong akurat. Sangat enak untuk diajak slap-slip di kota atau overtaking di tol. Ini berkat memakai platform yang sama dengan Ford Fiesta. Respons transmisi maticnya tergolong cepat, bantingan suspensinya cenderung kaku tapi masih nyaman saat di tol. Dan meskipun memakai platform yang sama dengan Ford Fiesta, perawatan Mazda 2 ini lebih simpel dari Fiesta. Sementara untuk kekurangannya adalah ruang kaki kursi belakang cenderung sempit buat yang tinggi di atas 165 cm. Peredaman kabinnya tidak sebagus Ford Fiesta. Dan jika teman-teman bisa dapat unit yang masih memakai velg standar, berarti teman-teman beruntung. Karena banyak sekali ditemukan Mazda 2 yang velgnya retak akibat ban standarnya yang terlalu tipis. Mazda 2 tipe S transmisi matic tahun 2011 ini harganya sekarang dimulai dari sekitar 83 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2,3 juta rupiah. Mobil yang sangat cocok buat anak muda yang suka hatchback gesit dan bertenaga dengan desain yang kompak dan minimalis. Mobil ini juga sangat recommended buat perempuan karena desain dan ukurannya yang imut. Yang ketiga adalah Volkswagen Polo transmisi matic tahun 2009. Ini adalah model facelift dari Polo MK4 dengan kode bodi 9N3. Dia datang ke Indonesia di tahun 2009 secara CBU. Dia menjadi line up terkecil VW yang sekaligus berhadapan langsung dengan Yaris dan Jazz. Secara desain, memang karakternya kurang kuat jika dibandingkan dengan pre-faceliftnya. Namun rasa berkendaranya sama-sama menyenangkan dan rasa mobil Eropanya sangat kental. Dia memiliki mesin 1390cc 4 silinder, tenaganya 80 horsepower, torsinya 132 Nm, transmisinya matic Triptonic 6 speed, dan berpenggerak roda depan. Meskipun tenaganya kecil, tapi akselerasinya sangat responsif. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS, dual SRS airbag, electric retractable side mirror, driver seat height adjuster, tilt steering, head unit single din, AC plus heater dengan pengaturan lengkap, vanity mirror kiri kanan, armrest belakang, separator bagasi, power outlet bagasi, lampu bagasi, defogger dan wiper belakang. Meskipun Polo adalah line up termurah dari Volkswagen, namun pada Polo MK4 facelift ini, material dashboardnya sudah soft touch yang memberikan kesan mewah. Polo juga punya rasa berkendara yang fun to drive, hampir mirip VW Golf, namun dengan bantingan suspensi yang lebih nyaman. Kekedapan kabinnya cukup baik, fiturnya lengkap termasuk fitur keselamatan. Perawatannya juga simple, spare part-nya memang tidak semudah mobil Jepang, namun dia bukan tipe mobil Eropa yang rewel dan butuh sering gonta-ganti spare part. Kekurangannya sama seperti Fiesta dan Mazda 2, di mana kabin belakangnya tergolong sempit buat yang tinggi di atas 165 cm. Bagasinya juga tidak seluas bagasi Honda Jazz, tapi juga tidak terlalu kecil. Head unitnya hanya model single din dan minim cup holder. Volkswagen Polo MK4 facelift ini cukup langka di Indonesia, namun dia bisa jadi pilihan menarik buat teman-teman yang bosan dengan Yaris atau Jazz. Harganya sekarang dimulai dari sekitar 82 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 2,6 juta rupiah. Nah, itulah pilihan hatchback irit yang rasa berkendaranya lebih menyenangkan dari Jazz dan Yaris Bapau yang bisa teman-teman dapatkan di harga 80 jutaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. All I need are some better days, 'cause all I want